Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sajdain dhurriyyatihi ya ayyuhal mu'minun subhanallahi wa bihamdihi wa yusallimu wa yusallimu Allahumma Mungkin nanti kalau nggak salah kita
wonten ing sesungguhnya badan pun nabi yang wonten ing mungkin masa syafaatipun lan Allah juga syafaatul nabi amin. Para berasa satu sejulakan ansah kalau mengerti monggo kita sami maka kita akan kita talabu ilmi menika mugi-mugi nanti talabu ilmi menika kita tansah tambah-tambah ilmu takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala lan tambah-tambah ilmu kita sampai dumateng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'alaihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin fa ashharat 'alaina al-qiblah fa sallayna falamma tala'at ash-shams idza nahnu sallayna ila ghayri al-qiblah fa nazalat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah akhrajahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis menika taksih jelasaken bab syurutus shalah. Taksih jelasaken syaratipun shalat. Nah, kalau ingin itu sampun kita bahas pinter-pinter syaratipun shalat. Yang pertama menika suci saking hadas. Hadisipun sampun wonten ingkang awal menika. Baik iku hadas cilik utawa hadas gedhe. Ingkang nomor kalih inggih menika syaratipun nutupi aurat. Nggih ingkang disampun kita bahas. Tempo wong dijelasake wonten hadis ingkang jelasaken masalah aurat. Aurat tiyang jadul, nggih aurat tiyang estri. Lah salajengipun menika badhe jelasaken kalih syarat sahipun shalat. Suruh sebagian min ba'di syurutis shalah, sebagian dari syaratnya shalat. Di menika hadis saking Amir bin Rabi'ah. Nyata akhir hadis an Amir bin Rabi'ah saking Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dari sallallahu alaihi wasallam sahabat Amir bin Rabi'ah qala ucap sapa Amir bin Rabi'ah ucap itu wanna ana sapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sahabat kalian Nabi kapan? Dalipun fi lailatin ing dalem wengi. Wengi sepiye mudlimatin kang peken. Jadi sahabat Amir bin Rabi'ah menika kalih Kanjeng Nabi wonten ing salah setunggalipun dalu. Nah dalu menika peteng sanget. Nek zaman sakniki napa nggih pun boten wonten peteng soalé pun boten listrik. Zaman biyen kada sudah wonten listrik. Nah senajan niku mangke bulan purnama, tapi ini bulan purnama ini ketutupan mendung sehingga peteng dedet, peteng banget.
kiblat ing arah kiblat. Nah sehingga jadi bingung arah kiblat iki ngerti soalnya kok padahal itu kok peteng duduk. Nah boten terus mungkin ini pas lagi musafir peteng duduk boten terus arah kiblat itu fasal lainnya mongko sholat seperti itu. Falamma tawa'at mongko semangsa muncul apa asyamsu srengenge idza aku dumadaan maringane kita sulaina sholat soboki ila ghairil kiblati marang yang kiblat. Lah niku pas waktu niku peteng akhirnya aku sholat dan ternyata ketika wis rampung sholate delalah niku padang. Dan padang ternyata pas sholat niku orang madhep kiblat. Nah, maka dari itu mau saya ngomong madhep kiblat itu salah satu syarat sholat. Sholat orang madhep kiblat berarti sholatnya boten sah. Nah, ini pakai waktu keterangan itu. Maka ketika menjadi apa tidak ketika punya sholat madhep tinggi matur nuwun keliru. Untungnya Indonesia itu berada di sebelah timurnya Ka'bah. Lalu misalnya kan ini itu di sebelah baratnya Ka'bah. Nah ini madhep kulon nanti. Nah makanya ketika ditanya kan sampai nak sholat madhep ini madhep kiblat. Kiblat itu yang kita kiblat itu ya kiblat ya Ka'bah sana. Nek ini letaknya negaranya itu di sebelah timurnya Ka'bah atau sebelah timurnya Saudi, berarti dia menghadap barat. Nah, kados Mesir ini madhepnya ngetan. Soalnya apa? Negara Mesir itu di sebelah baratnya Saudi. Makanya Mesir, Arab, Saudi dengan Mesir itu lebih jauh Mesir. Kalau misalnya Saudi dari Indonesia ke Saudi mungkin bisa ditempuh dengan perjalanan pesawat sekitar kurang lebih 9 jam. Tapi kalau Mesir bisa mencapai 10 sampai 11 jam. Nah itu, makanya jadi Mesir itu ijazah kuali Arab Saudi. Lalu ini akhirnya apa? Fanazalat mempertemukan pertanyaan. Fa'ainama tawallu fasammallah. Fa'ainama tawallu dalam di berpada surah fasamma mempermadu wajibullah apa kekuasaan pun Allah. Nah berarti diwai kita madhep itu nggih madhep marang kekuasaan itu Gusti Allah. Lah wonten ing hadis menika menjelaskan bahwa madhep kiblat menika salah satu dari syarat saya sholat. Jadi nek ana wong kok sholat ora madhep kiblat, nek iki ora madhep kulon, berarti sholatnya ora sah. Nah, niki dari hadis. Tapi nanti bisa diungkapkan. Bapak bisa umpamanya dalam perjalanan jauh, yang mana di sana itu
Kita tidak tahu apa, misalnya kita perjalanan naik pesawat atau naik kapal, kita tidak tahu arah kiblat itu di mana. Nah, bagaimana kita bisa menghadap kiblat? Nah, nanti di sini akan dijelaskan dari segi fikihnya, dari segi hukumnya. Bagaimana kalau sholat itu tidak menghadap kiblat? Allah Ta'ala ibadahu istiqbal al-qiblati fi sholati fil hadari faqala ta'ala fawalli wajhaka syatara al-masjidil haram. Allah itu memerintahkan kepada hamba-Nya menghadap kiblat ketika sholat. Nah, di sini apa dalilnya Allah? Fawalli wajhaka syatara masjidil haram. Fawalli wajhaka, hadapkanlah madhep wajah ira syatara masjidil haram ing arah masjidil haram. Dan masjidil haram menika Mekah berarti kan Ka'bah. Maka dari nafis safari wal yaqal. Dan begitu juga bagi orang yang berpergian. Wahai sunnatun fawallu wujuhakum syatara. Wahai sunnatun, wahai sunnah man sekiranya sira kabeh fawallu madhep sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh syatara ing arah kiblat. Jadi ini ketika berpergian pun harus awal menuju lakukan syatara juga menghadap kiblat. Faman khufiyat alaihi kiblat. Dapat nih kuatir orang pada kiblat. Mungkin orang ini yang lagi berpergian, dia tidak tahu arah kiblat itu di mana, atau karena ada sesuatu yang menghalangi pandangan orang tersebut sehingga tidak bisa melihat arah kiblat. Karena apa? Idul matil awdayin, kelompok tetap utawa karena mendung sehingga tidak bisa bertengkos arah kiblat. Awdayin utawa yang mendung utawa fal wajibu alaihi ayyamdura fil amarat wa ayyataharra fil amri summa yusalli ila jihati allati dhannuha kiblah. Lepasnya bukan karena kita tidak bisa melihat posisi kiblat karena ada yang menghalangi, menghalangi itu utawa mendung, maka wajib bagi orang tersebut itu ijtihad. Ijtihadnya bagaimana? Dengan melihat tanda-tanda kiblat itu, dan harus diteliti. Dan ketika dia sudah ijtihad, sudah nyampe ini sampun mirsani tanda-tanda ini lho arah kiblat. Oh, berarti semangat. Nah, maka maka setelah itu menasuni ila jihati ila Allah hati. Setelah itu maka sholatlah dengan apa? Dengan keyakinan, dengan apa? Dugaan yang dugaan yang dianggap itu kiblat, dengan sebelumnya telah mengadakan, telah beristihad terlebih dahulu. Lah ketika keyakinan itu satu istihad, terus mau ini bisa menentukan tanda-tanda ini kiblat. Lah ternyata apa ini kasyafa al-khata fil waqtil lah ternyata keliru. Lah ternyata pas ketika pada, lah ternyata keliru lah. Ternyata mau apa jadi kiblat.
Nah begini wajibat al-i'adah au ba'da khurujihi fala tajibul i'adah. Wajib balik ketika masih ada waktunya. Jadi misalnya iki mau sholat duhur pas kendala itu kuat tertipok mendung utawa keadaan alam yang pagi tidak baik-baik saja. Lepas lagi bepergian, wah ini akhirnya itu arah kiblat. Ya wis akhirnya kita istilah dengan tanda-tanda yang meyakinkan bahwa itu adalah kiblat. Wis yakin, wis istilah, wis kemenangan. Allahu Akbar. Terus akhirnya salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah setelah sholatnya ternyata arah kiblatnya keliru. Tapi waktunya masih ada. Durung asar, belum masuk waktu asar, maka wajibat al-i'adah, yaitu wajib mengulangi lagi. Tapi nek misalnya kau wis Allah nanti kita wis asar, maka fala tajibul i'adah, maka wajib lagi. Amma idza shalla bi ghairi ta'ammul ijtihad. Dapat nek mau kan dene istihad dhisik. Dene mencari tanda-tanda, dia berusaha mencari tanda-tanda arah kiblat itu. Jadi dene ketika petek orang arah kiblat orang langsung sholat, tapi dia mencari tanda-tanda arah kiblat itu di mana. Tapi nek iki mungkin boten istihad ketika dalam keadaan tertentu sehingga boten kertos arah kiblat, tapi dia langsung sholat. Allahu Akbar. Dan ternyata apa? Sholat ke arah kiblat itu maka fatajibu al-i'adah mutlaqan, maka wajib dari sholat. Kalau jadi waktu sengaja ikut izin masuk waktu untuk proses orang masuk waktu. Nah berarti kodok ketika waktunya wis amma hadis Allah bahwa layak terjadi. Nah di sini ini adalah keterangan dari hadis nek tiyang niku menapa sholat pas boten pada kiblat niku nanti tergantung beberapa alasan. Dia istihad atau enggak. Dia sebelumnya berusaha mencari arah kiblat itu apa tidak. Nah, ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada penjelasan, ada yang wajib mengulang, ada yang tidak wajib mengulang. Dan kalau dilihat dari sisi hukumnya, dari hadisnya, dari sisi fikihnya, di sini sihhatul sholat man ijtahada. Jadi wasalla ila ghairil qiblah lidulmatil awwalin wa istidlal lahu annahu shalla li ghairiha. Wabihi akhirnya Ahmad wa Abu Hanifah wa Malik. Dan nanti lagi sah sholat ini wong sing madhep saliyane kiblat, tapi wong mau istihad dhisik. Jadi dene golek tondo-tondo iki kiblat iku mau dhisik. Niku menurut Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Malik itu, dan Abu Hanifah itu sah. Walakin Malik qala mustahabbu al-i'adah fil waqti idza istadbara qiblah
Tapi nek menurut Imam Malik menika sunnah dari ya ketika waktunya masih ada. Oleh menurut Imam Malik. Dan kalau menurut Imam kita Imam Syafi'i bagaimana? Dan kalau menurut Imam Syafi'i, la yujzi tidak cukup. Li'anna al-qiblah syartun min syuruti sihhatis shalah. Jadi nek menurut Imam Syafi'i menika boten sah, boten asal, boten cukup. Nah, menurut Imam Syafi'i berarti sholatnya wajib dibaleni. Menurut Imam Syafi'i karena apa? Menghadap kiblat menika salah setunggalipun syarat sampai sholat. Dan itu sing menurut Imam Syafi'i. Jadi ada beberapa pendapat. Mau yang pendapat mau Abu Hanifah dan Imam Ahmad menika sah sholat ini senajan orang ada kiblat, tapi sebelum sholat harus istihad dulu. Istihad ini. Tapi menurut Imam Malik sunnah dari menurut Imam Syafi'i sholatnya orang cukup kudu dibalik puasa. Menurut Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i atau istiqbalul qiblah menika syartun syurutun syartis sholat, syartun syurutis sholat, yaitu syarat dari sahnya sholat bagi menghadap kiblat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun. An Abi Hurairah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Gusti Allah dari Abi Hurairah qala sahabat Abu Hurairah Masyrik wetan, arah wetan, panggonan arah antara wetan. Mabel masyriki utawi panggonan arah antara wetan wal maghribi lan kulon kiblat iku kiblat. Jadi antarane arah wetan lan kulon iku kiblat. Nah, berarti ini kota mana? Nah, ini bukan negara ini tidak umum ya. Berarti antara barat dan timur itu adalah kiblat. Ini khusus. Ini adalah negara khusus, bukan negara umum. Nek misalnya Indonesia, berarti sawetannya Indonesia itu apa? Nah, kalau ini di antara barat dan timur itu adalah kiblat. Nah, di antara kota ini dan negara, berarti ini bukan untuk umum ya. Ini adalah khusus.
Yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lah ini penjelasannya kok. Lama kana sallallahu alaihi wasallam muqiman bil Madinatil Munawwarah arada an yubayyina li ahliha qiblatihim wa hiya ma bainal masyriq wal maghrib. Nah, teknik ini dijelaskan bahwasanya nalikane Kanjeng Rasul menika teng Madinah. Lah piyambake niku menjelaskan dumateng para sahabatnya ngasih diarani kiblat iku antarane arah kulon karo wetan iku kiblat. Ini ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Jadi kiblat itu atau Ka'bah itu di antara kota atau di antara barat dan timurnya kota Madinah. Karena Indonesia tidak bisa seperti itu karena ini adalah khusus. Ya. Karena di sini ada walisal murad bidalika ta'min faqad takunu qiblat jihad al-masyriq wal maghrib wal maghrib. Jadi ini bukan definisi umum tapi khusus. Nah, khusus di kota Madinah waktu itu. Makanya maksud bainal masyriq wal maghrib kiblat. Kalau di Indonesia timur dan barat berarti Jawa Tengah. Timur dan Jawa antara timur dan barat berarti Jawa Tengah. Lihat peta. Ini pada mau dilihat petanya Indonesia. Antara barat dan timurnya Indonesia itu mana? Ya berarti tidak jauh apa? Sawetan Indonesia apa sawetan? Papua kan timur, terus paling barat kan Sumatera, Aceh. Ayo Sumatera Barat itu, Sumatera Timur, terus Lampung. Di tengah-tengah berarti Pulau Jawa. Menurut peta. Nah, walakin syarriku aqribu. Wahada kata Rasulullah SAW fi sya'ni ahli Madinah bi nisbah istiqbal al-qiblah wa istidbariha 'inda qada'il hajah. Walakin syarriku aqribu. Nah, ini juga Rasulullah itu menjelaskan bahwasanya ketika qada'il hajah itu tidak boleh membelah kaki, apalagi tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelah kaki kiblat. Itu ketika qada'il hajah. Jadi juga waktu itu Rasulullah menjelaskan kepada penduduk yang ada di Madinah. Lagi ini bahwasanya bayanul qiblah bin nisbah li ahli Madinah wa min hawlina wa anna taqa'u baina al-masyriq wal maghrib. Nah, ini hadisnya atau hukumnya bahwasanya hadis ini diberlakukan bagi ahli Madinah wa min hawaman hawlah dan orang yang ada di sekitarnya. Nah, berarti kiblatnya itu antara wetan karo kulon, itu kiblatnya orang penduduk Madinah dan sekitarnya. Al-mu'ayyad lil qiblati yajibu 'ala istiqbal al-'aini لتمكنه من ذلك. أما البعير فيجب عليه استقبال الجهة وذلك لتعطيل الكف واستقبال العين. Dan ini dijelaskan bahwasanya bagi orang yang melihat kiblat itu wajib menghadap kiblat secara lurus. Bagi orang yang melihat kiblatnya atau Ka'bah harus lurus ke kiblat atau arah Ka'bah itu bagi orang yang melihat dari jaraknya dekat. Tapi kalau akal wahid, kalau misalkan orang yang jauh kayak kita orang Indonesia, wajib alaihi
istiqbal jihad wadalik lita'abdur istiqbal karena kita ya tidak harus secara lita'abdur, tidak secara lurus, yang penting kita menghadap arahnya. Jadi tidak harus lurus. Karena apa? Kita tidak istilahnya tidak bisa melihat cara langsung atau jaraknya terlalu jauh. Nah, ini kan akhirnya kan makanya di sini sering ada yang namanya menentukan arah kiblat. Nah itu ada. Nah makanya kalau setiap masjid atau musola biasanya itu ada penentuan arah kiblat itu yang memang ada caranya. Nah itu di ilmu falak, ilmu falakiyah. Dan itu ternyata kalau kita kalau kita telaah, kalau kita perhatikan, ternyata arah kiblat kita itu tidak terus menerus lurus, tidak terus menerus itu kita lurus ke arah barat. Kadang ada sisi kemiringan. Nah, tergantung nanti fenomena alam. Makanya setiap berapa tahun sekali diadakan penempatan arah kiblat. Nah, biasanya musola, masjid-masjid itu diadakan penempatan arah kiblat. Untuk berapa tahun sekalinya saya kok nggak mungkin Pak Rito yang makanya kan ada tim ya, tim falakiyah, makanya ada di organisasi kita NU itu ada lembaga falakiyah. Ya, jadi yang menentukan satu Syawal, satu Ramadan, satu Syawal, terus satu Dzulhijjah, itu adalah bagian orang-orang falakiyah. Nah, makanya di itu ada lembaga dia. Makanya kadang kemarin untungnya sama. Nah, di Idul Adha kemarin itu sama. Jadi dari Kamis, ya, di Arafahnya itu pas dari Kamis, malam Jumat. Kadang kan berbeda. Kadang di sini sudah, kadang di sana sudah Idul Adha, di sini berulang. Karena memang tempatnya itu beda. Nah, sisi kemiringannya hilangnya mungkin atau gimana, nah itu berbeda-beda. Tapi kalau secara logika kan jamnya itu lebih dulu sini. Jadi lebih dulu Indonesia, selesainya 4 jam. Nah, jadi kalau di Saudi berarti mungkin 4 jam. Nah, kalau sekarang ini jam 9, berarti di sana baru jam 5. Makanya kenapa ketika Yaumul Arafah orang-orang Indonesia itu istighfar atau mengadakan acara doa itu setelah asar atau jam 4, karena pada jam-jam itu Arafah itu dimulainya itu setelah zuhur. Nah, setelah zuhur itu nanti ya di sana itu di Arafah itu kita melaksanakan bagi jamaah haji melaksanakan sholat jamaah kosong zuhur sama asar. Nah, setelah itu ada khutbahnya. Nah, disitulah yang dinamakan Al-Hajj Arafah. Haji itu hukum di Arafah. Kalau misalnya ada orang haji kok nggak hukum di Arafah, maka hajinya tidak sah, batal, harus diulang tahun depan. Karena Arafah atau hukum di Arafah salah satu hukum dari haji. Meskipun hanya di situ sebentar, cuma 5 menit saja, intinya di situ. Makanya bagi jamaah haji yang sakit, nah biasanya dari tim medis itu membawa mereka dengan naik
bulan. Ya setidaknya dia di situ beberapa menit. Habis itu dibawa ke rumah sakit lagi. Nah, jadi jangan mengira kemudian kalau mesti kajiannya rasa. Betul, karena ada tim medis ketika waktu itu yang sakit-sakit itu dibawa ke Arafah dengan naik ambulan, ya, dengan di atas ambulan. Ya intinya meskipun dia sebentar dia ada di lapangan, intinya haji Arafah, yaitu haji yang mengikuti Arafah. Kalau misalnya dia berarti batal haji ini, karena masa-masa rukun. Karena dalam haji itu ada rukun, ada wajib. Kalau rukun harus dilaksanakan semuanya. Kalau tidak dilaksanakan maka hajinya batal. Tapi kalau wajib haji itu seperti apa? Seperti melempar jumroh, seperti mabit di Musdalifah itu wajib. Ketika tidak dikerjakan tidak apa-apa, hajinya sah. Tapi harus dibayar ganti dana. Dibayar denda itu. Nah itu apa namanya yang masalah haji. Nah, jamnya itu kambing, berupa kambing. Kambing Arab, Solo. Nah, leluhur jadi kambingnya juga kambing Jawa, maksudnya wedus gibas ini buat biru-biru itu juga. Kalau orang Islam bisa domba-domba. Nah, itu sesat. Itu berarti di sana itu ya memang makanya kebanyakan orang haji Indonesia itu memang dia sudah terkena denda. Ya ada karena dia haji tamattu. Nah kalau haji tamattu berarti dia mendahulukan umrah terlebih dahulu. Karena di Indonesia itu hajinya itu ada tamattu. Nah tamattu itu berarti dia mendahulukan umrah dibandingkan haji. Makanya dia terkena denda. Makanya kalau orang Indonesia itu ada cashback untuk haji itu untuk biaya iya, kadang ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Jadi jenis hajinya orang Indonesia itu ada tiga. Ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Dan yang kayak tamattu itu adalah yang berangkat awal. Biasanya ke Madinah dulu, dia melaksanakan umrah terlebih dahulu, hajinya belakangan. Terus ada yang namanya qiran. Nah, qiran ini bagi orang-orang yang haji istimewa. Nah, berarti haji dan umrahnya bareng. Nah, itu. Nah, ifrad haji dulu, baru umrah. Nah, yang terkena dari yang melakukan umrah terlebih dahulu, baru haji. Nah, kalau panjangnya kok pengen orang model dan ikut yang haji furodan atau haji Pokeda plus. Nah di sana makanya haji sebenarnya itu 45 hari sudah selesai. 5 hari sudah selesai. Nah kalau furodan itu tergantung dari travelnya. Ada yang sampai miliaran, ada yang ratusan, tergantung dari travelnya. Tapi untuk tahun ini banyak yang visa furodannya, haji furodan visanya tidak keluar. Ya karena ini aturan dari negara ini bukan karena travelnya, karena memang dari regulasi pemerintah. Nah ini dari bukan kesalahan dari travel. Tapi alhamdulillah dengan katanya yang visa furodannya nggak turun dari travelnya itu memberikan hadiah atau sebagai sebagai tebusannya. Kenapa bulan Juni bisa berangkat umroh gratis?
dan itu yang biaya di atas 300 juta. Jadi bulan Juni ini dapat umroh gratis. Nah, padahal bulan Juni ini masih banyak jamaah haji yang belum pulang, masih di sana. Tapi sudah dibuka, ya karena itu tadi ya regulasinya yang selalu berganti-ganti. Itu kemarin dari teman saya yang bilang bahwasanya yang visanya nggak keluar bulan Juni akan diumrohkan dari travelnya gratis. Dan uangnya memang tidak dikembalikan, itu langsung digunakan untuk daftar tahun depan. Nah, tapi dengan menggunakan haji OED plus. Jadi dengan dipercepat. Kalau OED plus yang OED plus biasanya kan tahun. Nah, ini karena dipercepat mungkin bisa 1 tahun. Yaitulah Indonesia Raya. Indonesia Raya, siapa yang punya uang dia berpuasa, ya. Jadi kasihan ya kalau yang reguler yang tunggunya lama, ya nggak apa-apa yang namanya haji itu panggilan Allah, bukan regulasi pemerintah. Nah, ini bahwasanya dalam hadis 2 ini menjelaskan tentang salah satu syarat sholat, yaitu menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat menurut Imam Syafi'i ini adalah harus, ya, kalau tidak menghadap kiblat maka sholatnya tidak sah. Nah, yang selanjutnya an Abi dari Rabi'ah radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baqala bis-salasun qala ay syadid. Lalu ketemu halamat al-wasilah ay qurbu ma'allah. Ini makalah yang ke-30 atau makalah yang terakhir di bab as-sunnah. As-sunnah itu yang berpasangan, yang dua-dua. Ini yang terakhir, ini dari Imam Syibli. Yang kemarin itu yang kita bahwasanya Imam Syibli itu selalu mengistiqomahkan setelah sholat, mengistiqomahkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan itu ketika ada seorang yang melihat dalam mimpi bahwasanya Imam Syibli itu kedua matanya dicium oleh Rasulullah, karena Imam Syibli ini selalu mengistiqomahkan bacaan Ja'akum tersebut. Dan semoga kita juga bisa mengikuti, ya, tafaulan. Nah, selanjutnya ini juga dari Imam Syibli. Lalu jadi Imam Syibli ini berkata bahwasanya kalian bisa merasakan manisnya ibadah, yaitu dekat sama Allah. Itu apabila kita ketakwaan kita kepada Allah semakin kuat. Nah, itu bagi menurut Imam Syibli itu adalah sesuatu yang sangat manis. Dan menurut Imam Syibli, menurut Imam Syibli
bahwasanya yang namanya pahit dalam menghadapi hidup, ya, dalam menjalani hidup itu apa? Yaitu ketika orang itu jauh sama Allah. Jadi kalau Imam Syibili, kita bisa merasakan manisnya hidup apabila kita ini dekat sama Allah. Ya, kita ibadahnya bagus, selalu dekat sama Allah. Dan orang itu akan merasa pahit di dunia, karena orang itu jauh dengan Allah. Nah ini kalau kita kalau kita lihat atau dari sisi hukum, ya tidak masuk akal. Ya. Kalau kita di sisi hukum atau di dalam dunia, kan yang namanya kita hidup bisa semuanya itu butuh biaya. Dan kita sebagai orang yang ikut syaratnya memang kita harus berusaha dengan cara ikhtiar mencari rezeki. Nah, kalau yang di sini ini memang adalah ilmu hati, bahwasanya bagi mereka yang bahagia di dunia, yang merasa manisnya hidup meskipun tidak punya uang, ya, karena dia itu lebih dekat sama Allah, dan dia merasa pahit hidup di dunia ini karena jauh dari Allah. Fa'innahu adabun amikun inda ahlillahi ta'ala. Dan menurut mereka, bagi orang yang jauh dari Allah, sehingga mereka merasakan pahitnya hidup di dunia ini, mereka mendapatkan, dianggap bahwasanya siksa yang sangat berat, sangat besar bagi orang yang ditinggalkan atau jauh dari Allah. Menurut Imam Syibili. Jadi menurut Imam Syibili, siksa yang paling agung atau paling besar itu adalah orang yang jauh dengan Allah. Itu menurut Imam Syibili. Dan menurut kita bagaimana? Ya dihadapi awal dewi. Nah, menurut awal dewi, menurut kita manisnya hidup itu bagaimana? Apakah kita bisa mencontoh Imam Syibili atau tidak? Kalau Imam Syibili yang namanya hidup kita bisa manis, bisa bahagia, bisa tenang apabila kita dekat sama Allah. Tapi kalau hidup kita ini jauh dari Allah, maka kita akan merasa susah, dan itu dianggap sebagai siksa yang agung. Nah itu kalau Imam Syibili. Wakana min du'ai sallallahu alaihi wasallam. Nah maka dari itu ada doa yang mana doa ini bisa menjadikan kita ini lebih dekat sama Allah. Doa apa? Allahumma zuqni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Nah, dan ini Allahumma zuqni, ya Allah, rizkikan bagiku, semoga Allah memberikan rizki bagiku. Rizki apa? Apakah harta yang melimpah dunia? Tidak. Ladzatan nadri ila wajhik, ya Allah, semoga Engkau memberikan rizki kepadaku dengan nikmatnya memandang zat-Mu. Jadi dia itu ingin memberikan rizki supaya nikmat ketika melihat zat Allah. Wasyauqi ila liqa'ik, dan rindu akan bertemu Engkau, ya Allah.
Ini adalah salah satu doa yang menjadikan orang itu akan selalu dekat sama Allah. Allahumma zubni labdatan qabri ila wajhik al-karim wasyuki ila liqa'ik. Nah, kalau misalnya doa yang seperti itu, otomatis orang itu nanti akan masuk surga. Karena Pak, manusia hamba Allah itu bisa melihat dan Allah besok ketika di surga. Makanya dalam Al-Quran waktu bulan puasa kemarin itu ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. As-shaimu farhatan inda iftari. Jadi ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Farhatan inda iftari. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Orang mungkin kaya buka sedih, mesti jauh senang. Lalu kebahagiaan yang kedua apa? Farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu Allah. Inda liqa'i rabbih. Mulanya nek wong sing seneng poso, insyaallah nanti bisa melihat dan Gusti Allah. Nah, termasuk iki wong doa yang bisa menjadikan kita lebih dekat sama Allah dan rindu dengan Allah sehingga Allah akan memasukkan surga. Allahumma zudni labdatan qabri ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Nah, itu doa amalan doa yang dari Imam Syibli itu. Al-Baitu Sulasiyu utawi iki bab kang telu Allahu a'lam bis-bissawab. Ini rujukan awal jadi bab yang tiga. Silakan sahabat dan siapa ini sampaikan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat yang berbahagia, sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi menawi bapak-bapak menawi koronapun buatan masalah yang iskal menawi janggal menawa kenawan saged dipun syawiraken utawa dimusyawarahaken. Monggo. Masuk Mas. Assalamualaikum warahmatullahi apakah harus mulai ibadah sholat? Apakah awalnya jenis itu buatan dipun regulasinya itu? Apakah itu di surga betul? Bahkan itu terus Jadi maksud liqa'i rabbi itu apa? Itu apakah nanti harus menunggu di surga atau ketika di alam dunia kita bisa bertemu dengan Allah? Kita yang kedua gitu. Sekali soal yang ketemu Rasul. Nah, di zaman sekarang misalnya itu salah satu sosok mungkin bertemu dengan sikapnya di era sekarang kan betul sakit gambaran ajaran itu. Langsung, Mas Maula aja jawab ya. Biar monggo Mas Maula. Bukan kalau sami samina. Mama. Dijawab dulu pakai Pakai komentar. pakai komentar. Kan diskusi. Diskusi.
Judilan kuatir Kalau aku nggak penjara. Kalau ini mereka mau kuatir. Mau dulu jadi awak. Coba saya menjawabnya. Karena kalau masalah Allah, Zat Allah. itu gimana ya? Gurih. Ya coba saya mencoba menjawab. Apakah bentuk Allah itu nanti di surga? Manusia yang bisa melihat Allah, ini kilat, ini kilat. Itu apakah memang lihat zatnya Allah atau cuma hanya nurnya Allah? Itu adalah Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj tersebut. Nah itu ada yang mengatakan bahwasanya Rasul itu melihat dari Allah, ada yang kila mengatakan bahwasanya hanya nurnya Allah. Nah kalau secara logika sehebat Rasulullah saja itu, kalau misalnya dari kilanya hanya bisa melihat nurnya saja, lah kita ini tidak ada apa-apanya dari Rasulullah. Apakah mungkin kita bisa melihat ketika di dunia? Sedangkan Allah itu dalam itu namanya hadisnya itu bahwasanya nanti melihat dia ketika di surga, dan ketika manusia yang di surga itu melihat dari Allah, maka tidak ada perumpamaan sama sekali. Kan kalau kita misalkan, kalau kita manusia biasanya melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, biasanya kita ada perumpamaan. Iku kok kan dan itu paling koyo ini. Nah, ketika kita melihat Allah, itu tidak ada perumpamaan sama sekali. Makanya sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah itu mukhalafatul hawadits. Sifat Allah itu berarti mukhalafatul hawadits. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, kadose kok Panji melihatnya nanti ketika di surga. Jadi sadar dulu. Jadi sadar dulu. Dan kalau saya kata menuso mirsani makhluk Gusti Allah sing jenenge malaikat dhewe iso kimsan. Prakuat. Apa meneh mirsani Gusti Allah. Niku Akhirnya berterima Musa. apa? Kita Oh, mandi bisa. oh. Terus tapi yakin Pak, kalau kita ini ketika meninggal masih membawa Islam, kita tidak akan di neraka selama. Iya. Nah, intinya kalau kulit sing dibakar di browok itu digubah, diresik lahir dikonsumsi. Nah terus yang kedua, itu mungkin itu jawaban saya. Kalau yang lain mungkin ada takbir yang lain, mungkin ada pendapat yang Pak Puan akan saling kemenangan monggo disampaikan oleh teman-teman kita saling berbagi ilmu lagi. Nah ketika tadi Rasulullah bagaimana? Nah orang yang bisa mimpi ketemu Rasulullah itu adalah orang yang hebat. Nah jadi orang yang benar-benar alim. Nah karena apa? Rasulullah ini adalah sosok yang maksum, yang dijaga dari dosa. Nah, kalau orang yang habis mimpi Rasulullah itu biasanya langsung wangi, dan wanginya itu nggak akan hilang sampai beberapa hari. Dan memang kita tidak akan bisa memperuamakan Rasulullah
ada sebuah cerita bahwasanya kalau diibaratkan ada bulan purnama, kegantengan Kanjeng Rasul itu setengah dari bulan purnama tersebut. Sing setengah itu kanggo Kanjeng Nabi, sing setengah itu sing seprapat kanggo Nabi Yusuf, dan sing sepertemuan itu kanggo wong sadonya. Dan berarti ini orang silakan itu berarti nak kemana? Wah, ada kabel. Gimana ada kabel? Lah itu, berarti memang Rasulullah itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Bahkan makanya kalau kita ingat cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha, sehingga banyak perempuan di sana menganggap bahwasanya Zulaikha gini. Akhirnya si Zulaikha ini mengundang para wanita-wanita yang pada gosipin Zulaikha tersebut. Nah, di sana Zulaikha mengundang perempuan tersebut dan dia memberikan sobekan. Itu buah mangga sama pisau. Nah, setelah sudah perempuan dan mendapatkan mangga dan pisau, akhirnya Nabi Yusuf itu disuruh keluar. Dan ketika Nabi Yusuf itu keluar, perempuan itu mengupas mangga, enggak terasa ternyata memotong jari-jari mereka. Karena saking lihat, saking gantengnya Nabi Yusuf. Makanya sebenarnya kalau kita ini khusyuk, kalau kita ini senang, segala sesuatu yang sakit itu tidak terasa. Seperti halnya, mungkin coba kita terlalu berat, tapi kalau kita terlalu dekat sama Allah sehingga kita sangat dekat sama Allah, maka cobaan itu sebenarnya tidak ada rasanya. Seperti halnya sahabat Umar, ketika beliau itu tertusukan dan ketika mau dicabut, beliau itu mintanya dicabut ketika sholat. Karena pada sholat ini adalah komunikasi langsung sama Allah. Saking merasakan nikmatnya komunikasi sama Allah. Ini zaman saya ini yo senengnya yo nek ketemu kayak ini. Nah itu. Jadi memang hati kita itu mudah berbolak-balikkan. Makanya kita itu selalu minta sama Allah semoga tetap sabit qalbi. Jadi hati kita ini selalu tetap di jalan Allah. Nah, jadi jangan sampai terbalik sampai 360 derajat sehingga menjadikan kita kufur, bahkan alhamdulillah sampai kita ini bodoh. Jangan sampai ya, karena apa? Zaman sekarang ini banyak orang-orang Islam yang murtad karena apa? Karena ekonomi, faktor ekonomi. Makanya ada sebuah makalah dan kefakiran bisa menjadikan kekufuran, bahkan bisa menjadi murtad. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu ya. Mungkin kalau yang lain ada mungkin dari sahabat-sahabat, mungkin ada yang pernah mimpi ketemu Rasulullah, ya, kan bisa bagi-bagi cerita. Itu cara menyikapinya. Wah, kalau misalnya kami cara menyikapinya. Maksudnya ngono apa gitu? Cara menyikapinya terhadap orang tersebut yang mengaku-ngaku. Jadi kayak gini aja, maksudnya menyikapi. Lah sampai pas ketika ini pas Rasulullah sampai turun pas keadaan ini. Terus pas ketika mimpi itu pas aku mimpi sampai wanita orang membuli. Nah kita kan karena apa? Rasulullah ini bukan makhluk yang sangat luar biasa. Lalu kita aja pengen ketemu
para kiai kita yang sudah meninggal, ketika kita ini juga harus mempunyai sifat yang baik. Sebelum tidur harus dalam keadaan suci. Ketika setiap mau tidur itu harus banyak banyak istighfar, banyak baca, sehingga biar mimpi kita ini tidak diganggu oleh setan. Lagi wong sing turu yo selakau wudu ya, datang termasuk turu yo pipis dan pipis ora wudu yo ora ndoro lan cucu kan ketemu Rasulullah. Lah kita lihat makanya kadang-kadang begini. Jadi akhirnya jauh-jauh. Jadi kayak gini, ada banyak orang yang menganggap bahwa dirinya itu adalah orang sakti atau orang yang suci, sehingga saya pikir dileboni kalau sunat, tapi sampai kayak gitu. Kayak pilih sunat. Yang benar sama. Sunat kuning. Sunat kuning. Sekarang. Lawan deh. Sebenarnya kawan. Rumah kawan. Sebenarnya macam makhluk atau manusia itu yang menginginkan hanya jasad. Roh itu masih hidup. Makanya roh itu bisa dipanggil, dan bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia. Tapi yang dimasuki ini harus cocok. Misalnya Pak Leto, aku ini loh dari leboni Sunan Kalijogo. Kalau kita lihat kilo-kilo Pak Leto itu pantas kalau di leboni kalau Sunan Kalijogo. Seorang yang kali, yang maksudnya ibadahnya sangat tinggi. Sedangkan yang dimasuki adalah orang yang biasa. Lah, kan pasti akan menolak. Makanya, panjenengan kalau misalkan mau ke orang pintar atau ke orang sakit, coba lihatlah kaliannya. Karena dalam ini adalah masalah ini itu ada dua. Ada yang memang itu dari setan, ada yang dari malaikat. Makanya setiap manusia itu punya kodam masing-masing. Jadi nanti siapa yang akan ikut di tubuhnya orang tersebut. Nah kayak gitu. Makanya kalau kita mau ke siapa atau mau tanya-tanya, kita perlu lihat dulu kaliannya ini sampai tahu. Karena memang saya tahu, ini suatu kejadian memang benar-benar nyata. Itu adalah teman saya ini bisa mendatangkan cikal bakal yang ada di dukuh saya. Nah, yaitu Mbak Puger sama Mbak Sultan Kamangudin. Nah, ternyata dua sosok ini sangat berbeda. Wah, mana gimana? Nah, kalau Mbak Puger ini adalah seorang yang memang istilahnya beliau itu orang yang tegas dan suaranya pun lantang. Tapi ketika Mbak Sultan Kamangudin yang masuk itu suaranya halus. Dan beliau ini memang suka yang namanya khotbah Quran. Nah, dari ini kenapa saya ini bisa mengatakan, kenapa saya bisa melihat teman saya ini dia memang orang yang ahli ibadah dan dia juga ahli tauhid. Makanya sangat mudah sekali kalau dia memanggil ruh yang Udin. Tapi kalau misalkan orang-orang yang misalnya aliyai terus biasa-biasa aja, tapi aku baru ketemu iki itu takutnya bisa saja setan yang
yang minggu-minggu seorang wali tersebut. Nah, jadi kita harus lihat kapasitas orangnya. Jadi kita bisa melihat kapasitas orangnya. Karena kalau memang itu kapasitasnya baik, maka yang datang itu juga akan baik. Dan itu akan dibantu oleh para malaikat. Tapi kalau misalnya orangnya sudah tahu, niki kata-kata malaikat ternyata kok Islam berarti itu ada bantuan dari setan atau jin. Nah, jadi jangan anggap bahwasanya roh itu akan dilanggar. Roh itu akan disitu. Makanya kenapa kita setiap malam Jumat itu harus baca Yasin, karena roh itu pada pulang. Dalam satu kitab itu dijelaskan bahwasanya roh orang mukmin itu akan pulang di hari Jumat, malam Jumat. Jadi malam Jumat, dan dia itu berdiri di depan pintu. Ya di benar-benar itu dan dia itu memanggil yang ada di rumah. Karena apa? Dia meminta ilhamuni kama yarhamukumullah, ilhamuni kama yarhamukumullah. Welas kasih aku kaya dene awakmu diwelasi dening Gusti Allah. Dan dia welas apa? Ya jalur merasa dulu yaitu berdoa walau ayat senajan saya dia siir dia akan merasa senang. Nah itu dia yang menyalahnya nah jadi setiap manusia itu ternyata ada satu organ tubuh, yang mana organ tubuh ini kalau sudah berubah maka jin, setan akan mudah masuk. Tapi kalau satu organ ini kok masih tertutup maka akan susah. Makanya ketika kita punya problem atau apa, jangan pernah meninggalkan Allah. Ojo gampang ngalamunan. Nek ngalamunan itu kadang-kadang makhluk-makhluk sing jahil-jahil itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita ini ada organ tubuh kita yang berubah. Dan yang berubah maka udah makhluk-makhluk akan keluar masuk. Nah itulah sebagai ngalamun. Masih nyambung mau Mas Ferdi. Oke. Nanggapi siap. Oke. Kita berdua itu biasanya itu kita melihat langsung. Saya melihat Anda seakan Gusti Allah, saya yang makhluk. Oleh apa? Itu nyata. Itu nanti tingkatannya para nabi dan para soleh-soleh yang di surga. Kalau di dunia Nabi Musa aja nggak bisa, hanya kalamullah, kalamullah atau diibaratkan suara Allah, kalamullah. Nah, Nabi Musa aja tingkatannya bisa membelah lautan itu nggak bisa melihat Zatullah secara langsung. Gitu. Kalau bisa kita merasakan bisa. Merasakan di dunia itu bisa. Contohnya ada kata-kata syikiran yang saya biasanya juga selawatan. Ini araftuka bisifatil aliyati wa bil qadar wa bil qadari wa bil bina agnaika abdan wa syakar. Kalau itu kalau buat kertas
maksudnya tapi itu aslinya itu di dunia itu bisa merasakan monggo ngaten. Atau masih ada tambahan pencerahan gitu. Jadi ada orang dunia dulu kita sadar mesti Allah sekelasnya Nabi Musa ya turun Isa. Kalau yang wajib bagi orang yang berakal itu ada kewajiban untuk melanjutkan ketaatan. Kalau tidak berakal dia merasakan tapi tidak dapat di Beda ya ada. Oke. Ataupun pertanyaan Mas Tirto. Monggo. Tanggapi ya Pak. Ini dulu Pak Haji. Salah satu rukun syarat sahnya sholat kan syarat dalam niat kan sudah ada berarti dalam hati yang misalnya untuk bepergian jauh nah nanti arah sholat kalau macam kita ada ini gus sana terus kapan kalian ini satu meter gugurke lari yang perjinahan itu angsa misalnya kadang kan ada yang malu hingga sampai lahir terus sampai yang bersangkutan itu malu kan sampai malu sampai besar menikah lagi nah itu terus hukumnya bebas misalnya anaknya itu menanggung itu lari ini terus nikah ini besar dan 2 hari sampai yang bosan hasilnya itu nopo Yang di luar boleh dijawab sahabat-sahabat sebelum Musafir yang menanggapi. Kalau mungkin ada pandangan sholat nol orang tinggal misalnya nol Kalimantan malam balik mulai di ngaduk sholat nol mustaqbal kiblat kan mestinya mungkin kalau nanggapi tapi malah membantai jadi begini tadi pas saya pas kita dijelaskan Pak Safa satu hadis itu saya mau bilang begini berarti sing hadis ini Pak ini kados-kados teng zaman saat ini kados-kados boten wonten kados-kados mergo cara petunjuk cara alat sudah canggih itu sehingga untuk memudahkan pendapat tanah hebat sangat mudah dimanapun di zaman sekarang dimanapun nah, kemudian ketika ada orang sholat asal sholat dan dia menghadap kiblat terus sambil mantap ya kalau keterangan tadi ya sudah cukup tapi tadi apakah mungkin dalam sekian waktu, sekian jam, sekian hari itu tidak ada orang yang bisa yang mengingatkan sehingga mengakibatkan ketika orang itu diingatkan maka harus mengulangi lagi. Jika Kalimantan pun di hutan pun katanya sekarang itu alat-alat sudah canggih HP dibedak pakai gelas ada kan bisa misalnya iya maksudnya kan kita kan untuk kiblat kan disuruh istihad tadi ada hutan kita disuruh istihad dengan keyakinan ya untuk mendapatkan anak. Kalau keyakinan kembali keyakinan hatinya mantap begitu dan itu ya sudah sah-sah saja. Itu cuma apa yang jadi pertanyaan itu. Oh, zaman saya itu belum kan di perjalanan pun itu ada misionaris atau orang yang pasti ada yang berjawab di sini.
puas Anda Pak? Belum. Maksudnya belum pas belum Belum. Kita baca kau. Oke, untuk pertanyaan pertama kami kira sudah cukup terjawab, tapi mungkin ditambahi. Sekarang yang pertanyaan kedua dari sahabat dari orang, apakah boleh menggugurkan kandungan yang dimana anak dari di dalam kandungan itu adalah hasil hubungan yang terlarang atau hubungan gelap? Itu apakah boleh? Karena nanti takut dari orang tuanya itu malu ketika anak lahir, ketika juga sudah nanti akan malu dan ketika menikah itu ahli nikahnya siapa? Apabila perempuan anak dalam kandungan. Monggo dari sahabat yang punya pandangan tentang itu. Nyas, belum nyas. Jadi, nah itu kita harus terang gitu kan. Iya, untuk ngomong untuk muni, terus itu apa deh? Mereka tahu tadi dia saya jujur. Apa? haram Ya. langsung tahu untuk wali nikahnya anak tadi. Menggugurkan haram kan? Terus untuk lanjutan wali nikah ya juga wali HP. Misalnya orang tuanya malu untuk Setelah ini kalau Pak seperti wali masih percintaan. orang tuanya kan Itu. dan orang tuanya malu pas nikah itu gak belum jujur karo anaknya. Jadi dianggap anaknya Pak sing kawinan dulu akte nikah itu. Pak Anies itu kan terbukaan waktu nikah kan dunia wali. Boleh sih, mengakoni ini mau. Dan betul maksudnya mono sing kalau kita tahu apa itu sah betul pernikahan. Dapat apa? Sekali jujur. Jujur. Berarti mau apa? Sarjana apa dulu? Bagus dulu. Cek orang dia ini. Jadi kemarin diserang itu. Oke, coba menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama itu nanti masuk di hadis selanjutnya minggu depan. Itu akan dijelaskan tentang musafir yang bepergian ketika tidak menghadap kiblat atau ketika dia di atas pesawat atau di atas kapal, kan kita nggak tahu arah kiblatnya di mana. Nah itu di hadis yang selanjutnya. Nah, ketika ini Pak, dalam niat sholat itu kita harus memenuhi dua hal ini harus terpenuhi dalam niat ketika sholat. Yang pertama harus menyebutkan atau yang namanya qasdul fi'li. Terus yang kedua adalah ta'yin. Sedangkan yang selain itu adalah sunnah. Dan paham? Orang itu mau syarat apa Oke, yang satu yang pertama adalah qasdul fi'li. Ini adalah memang yang ngajak untuk melakukan pekerjaan sholat. Makanya kita harus usolli. Usolli harus ada karena dalamnya usul niat saya niat sholat. Ya, yang pertama. Terus yang kedua adalah ta'yin. Nah, ta'yin ini menentukan ini kita itu sholat apa. Nah, misalnya fardhu duhri. Nah, ini yang wajib usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri, usolli sunnatal Nah, sedangkan yang lain arba'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala itu adalah
Jadi berarti ada dua faktor tadi, qasdul fi'li dan at-ta'yin. Untuk menghadap Nah, untuk masalah menghadap kiblat, menurut Imam Syafi'i, sholat orang menghadap kiblat bukan mustajab, la yujzi. Jadi orang cukup. Karena apa? Istiqbalul kiblat syartun min syurutis sholat. Karena apa? Menghadap kiblat ini salah satu syarat sah sholat. Nah, kalau sholat orang menghadap kiblat berarti orang Ngaji kok juga amat lah. Nah, untuk masalah bepergian, nah bepergian kata dulu konten itu minggu depan kita bahas. Nih saya itu tak bahas, mau pakai shopping nggak pernah tahu. Oh, itu. Terus yang kedua karena kita kata kalau sampai kan sama tanya bahwasanya menggugurkan kandungan dari hasil perzinahan. Nah, saya kita itu hukumnya apa? Mau dijawab oleh Pak Hamzawi. Ya itu haram. Ada yang mengatakan itu bisa dikisos bagi bukan. Kalau kisos itu adalah apa? Kisos itu adalah balasan yang setimpal. Ini kalau pakai jadi berarti dia itu dipakai. Nah, itu ada hukumnya karena Islam itu menghargai. Nah, jadi ada yang mengatakan harus kisos. Misalkan menggugurkan janin. Tapi ada bukan janin itu malah dianjurkan. Itu dianjurkan. Contohnya, misalnya kandungan itu janin di luar kandungan itu harus digugurkan karena membahayakan ibu hamil. Nah itu boleh. Jadi menggugurkan itu ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh ini harus ada ilmunya. Nah, ada mungkin berbahaya bagi sapi. Nah itu berarti yakin ya, berarti menggugurkan tidak boleh. Nah kalau misalnya masih ada alasan-alasan yang lain atau alasan kesehatan. Terus yang kedua, apakah boleh menjadi wali? Saya katakan, lah bapak itu mau pas nikahi ibu itu pas jadi dalam keadaan usia berapa bulan? Jadi nikahi ibu itu dalam keadaan jadi transaksi. Misalnya transaksi kalau kita saksi jadi oleh terus mau jawab dewi. Transaksi kalau kita saksi. Oh ya, gini Pak ya, yang namanya tidak ada yang namanya haram. Jadi yang haram itu adalah perbuatan orang tua. Jadi anak itu tetap suci. Karena apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu suci. Kalau selama haram berarti sampai nyentuh kan najis. Itu bukan anak haram. Jadi yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Lah gimana kalau itu jadi orang mentaannya itu orang tua? Lah tergantung ini nanti ketika bapaknya nikahnya itu sebelum usia kandungan itu 4 bulan, maka anak ini dinisbatkan asalnya ke bapaknya tadi. Berarti bapaknya ini bisa menjadi wali pernikahan. Walaupun dia yang melakukannya.
Sebelum maminya. Maksudnya kayak kowe dhe pacar. Pacaran ora iso lepas karo. Lu sampe kok takon aku ngomong. Misalnya kan settingnya orang bapaknya sering, dia tetap orang Islam. Itu ya jelas orang Islam. Iya coba, kan isin, kalau akhirnya dimakan apa itu, dan akhirnya dorong berarti bukan manomi. Malah kawin sesama. Orang tahu nih. Yang penting posisinya wes hamil. Kan kemarin tanya kan macamnya. Itu kurang-kurang itu ceritanya kita bersiar loh. Orang itu yang saya hamil itu anak SMP. Bingung. Nah tapi mah Kalau mawar enggak belum jujur, tapi mawar kan dipacar B, A. Ini nikah karo B. Itu istilah bukan semawar berarti. lah kan kalau kan segala sesuatu yang tidak tahu itu kalau menghukumi. Nah ini jalan berarti juga kalau menghukumi tapi ini ujung berarti kudu dibagi. Mau apa? Jadi ini aja dia tidak di orang apa. Jadi apa jadi? Yang Yang kan misalnya aneh. ini kan berarti saya ingin bunyikan ibunya bapak dosa itu ibunya. Pernikahan kan dosa. Pernikahan kesadaran apa? Ini tidak ngerti. Tapi berarti saya dosa anaknya karena dia menyembunyikan sesuatu. Lah tapi masih mau berarti semua tak? Berarti semua. Lah tapi masih mau lah masih ini mau lah sekarang saya tanya misalnya kalau dinikahi maksudnya saya dinikahi ya itu saya menghamili misalnya dan dia itu nikah dalam usia kandungannya berapa bulan kok dia ini nikah kok belum usia 4 bulan maka anaknya ini dinisbatkan ya bukan bapak itu. Jadi nanti nasabnya bapaknya. Jadi nanti pas ketika nikah ya walinya bapaknya. Tapi ketika ibu nanti kok nikahnya kok di atas 4 bulan, maka sudah tidak bisa dinisbatkan dinasabkan ke bapaknya. Jadi ini kan ujungnya wali hakim. Dan ketika bapaknya ini menyentuh anaknya perempuan itu, maka batal wudhu. Dan bahkan bapaknya ini bisa menikahi. Itu. Tapi anaknya tetap anak rajin. Jadi bukan anak haram. Anak suci. Dengan haram perlakuan orang tua. Nah, tapi kalau misalkan laki-laki ada masalah untuk wali kan kayak gitu bahkan masih jadi mahramnya ibunya kalau laki-laki dan kita tambahkan apa Tambahin lah. Misalnya yang A Ya semua kawin lah. terus itu kan tinggal famili yang B. Nah, terus ini terus saya
Aceh akan hari ini bacaan 4 bulan. Itu nunggu lahirnya apa tidak? Boleh enggak? Misalnya ada di hari ini orang lain harus nunggu enggak? Harus nunggu atau tidak? Harus nunggu lahir apa mau Lahir kan? Aceh menjawab. orang belum lahir. Mulai sos. Kalau minggu itu harus menunggu Pak, menunggu lahir. Karena Pak, kalau orang hamil itu apa namanya, takutnya itu nanti malah gennya yang akan tercampur. Tapi kalau sekarang ini kan karena malu, karena baru tua, akhirnya wajib nikahkan. Kalau Orang. Terus ini biasanya nggak boleh. terus lagi lagi ya. Terus ini kan jajaninnya udah sampai umur 4 bulan. Terus ini terus nikahi yang A tadi nikahi yang B. Itu sebetulnya alhamdulillah dan enggak. Gimana? Yang A tadi yang ngambil yang B. Nah saya ini dia udah 4 bulan. Terus nilai terus ngawin itu nikahi yang ini lagi. Yang bapaknya asli yang Ya asli. itu nikahnya nunggu lahiran enggak? Jika aslinya itu harus kelahiran. Makanya kalau sekarang ini, Kan masih masalah kan